Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam mingguan ya. Malam mingguan kita di sini bareng-bareng sambil nongkrong, sambil kita dengerin podcast kita seru-seruan di PIAMI 2021. Nah, langsung aja aku kenalin diri aku dulu nih ya. Sebelumnya kenalin, aku Zidan. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemenin oleh dua narasumber kita yang kece-kece nih. Ada Mas Renaldi Galuh dan Mas Rizky. Saya hai Mas, asik buat teman-teman makanya. Nah, gimana kabarnya Mas hari ini Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Rizky gimana Mas Rizky? Karena kita semua, ya kita bertiga setelah vaksin ya. Iya, kita semua habis vaksin bareng jadi ya guys. agak bindek-bindek dikit. Tapi ya masih bisa lah ya Mas ya. Ya, bisa. Oke. Masih sehat. Nah, Mas Rey ini ya semua tahu ya teman-teman maba, masa nggak tahu Mas Rey ini sebagai Ketua Umum Himesbang 2021 dan Mas Kiki ini sebagai merupakan Ketua PRH dan juga staf PSDM. Jadi di sini Mas Rizky dan Mas Rey bakal sharing-sharing ke teman-teman maba semuanya soal ya banyak lah nanti di sana. Oke, terima kasih Mbak Dela. Nah, sebelum lanjut ke sharing-sharing soal asistensi Himesbang, nah bagi teman-teman jangan lupa ya untuk menyimak karena nanti akan diberi tugas oleh panitia dari PIAMI untuk sharing-sharing ini seputar soal asistensi, nanti ada tugasnya. Jadi jangan sampai teman-teman ngelewatin sharing-sharing yang akan diberikan oleh Mas Rey dan Mas Kiki pada malam hari ini. Oke, langsung lanjut aja lah. Langsung aku mau tanya nih kepada Mas Rey ya. Apa? Kamu tanya santai Mas seputar soal Himesbang. Menurut Mas Rey mungkin kan dari maba ini banyak yang mungkin belum mengenal soal Himesbang itu apa ya Mas Rey. Mungkin Mas Rey bisa menjelaskan tentang Himesbang itu apa sih Mas? Oke, ini jelasnya ke sana Pak. Ke sana aja untuk maba kita. Untuk teman-teman. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 yang masih belum mengenal apa itu Himesbang dan mungkin tugasnya ngapain aja, mungkin sini aku akan menjelaskan secara singkat terkait dengan Himesbang itu. Himesbang sendiri itu yang merasa kesulitan terkait dengan hal-hal akademik maupun non-akademik. Jadi terkait dengan kalau misalkan teman-teman maba ini kan baru dari SMA ya. Nah kalau SMA itu bisa dibilang Hima ini kayak OSIS gitu. Jadi membantu segala permasalahan teman-teman dalam hal akademik, seperti misalkan di semester yang nanti teman-teman merasa kesulitan terkait misalkan KRS-an kayak kemarin. Nah kayak misalkan penuh kelasnya kan. Nah teman-teman maba nanti bisa tuh minta tolong ke Himesbang, khususnya berarti ke bidang advokasi untuk meminta terkait kelas tambahan. Selain itu masih banyak lagi bidang-bidang lain yang ada di Himesbang, yang intinya adanya Himesbang ini sebagai seperti membantu lah, intinya membantu teman-teman anggota Himesbang atau teman-teman dari jurusan ISP, baik dalam hal akademik maupun dalam hal non akademik seperti itu. Oke, ya jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi nanti Himesbang itu menjembatani ya Mas ya. Nah, betul. Menjembatani. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau bingung soal akademik, soal apapun itu di jurusan ISP, nanti bisa konsultasi lah ya ke kakak-kakak tingkat atau yang kepengurusan yang ada di Himesbang sendiri. Oke, terima kasih Mas Rey. Nah, langsung aja. Jadi kayak kalau di Himesbang sendiri ya Mas, kira-kira itu ada berapa bidang sih Mas? Kalau bidang itu ada 6, tapi di samping bidang kita juga ada sekretaris umum sama bendahara umum. Kemudian 6 bidangnya itu ada yang pertama itu advokasi, yang kedua itu eksternal, ketiga ada PSDM, keempat ada kajian dan pendidikan, kelima ada penelitian, dan keenam ada penerbitan informasi. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman semuanya, jangan sampai teman-teman semuanya dari sharing ini kita bicara soal Himesbang, soal nanti asistensi mungkin
Jadi jangan sampai kelewatan. Nanti ada tugas, aku ingetin lagi buat teman-teman mabanya, nanti ada tugas sendiri untuk maba 2021. Untuk selanjutnya aku mau tanya lagi nih Mas. Nggak apa-apa kan banyak tanya Mas? Nggak apa-apa. Kita kan sharing-sharing Iya. biar teman-teman mahasiswa baru bisa paham. Mungkin aku banyak nanya. Aku mau tanya lagi, mungkin mewakili maba ya Mas, mewakili maba. Nah, itu kan tadi ada disebutkan oleh Mas Rey bidang-bidangnya, ada banyak tuh. Nah, kira-kira Mas Rey bisa menjelaskan nggak sih tugas dari masing-masing bidang itu sendiri? Oke, kalau secara singkat mungkin kayak sekretaris itu lebih ke kesekretariatan kayak pengarsipan, pengadministrasian, surat masuk, surat keluar itu sekretaris yang megang. Tapi selain itu juga sekretaris lebih fokus ke untuk mendekatkan internal pengurus. Selanjutnya yang kedua itu bendahara umum, bendahara atau ya bendahara lebih ke keuangan yang mengelola uang masuk uang keluar dari Himesbank. Kemudian ada bidang yang pertama itu PSDM. PSDM ini fokus untuk mengkaderisasi teman-teman dari jurusan ISP. Jadi kita lebih teman-teman PSDM ini bakal lebih dekat lagi sama teman-teman anggota. Kemudian yang kedua itu ada advokasi. Nah, advokasi ini yang membantu terkait apa ya ke hal akademik gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman maba ada merasa kesulitan dalam hal akademik, entah itu ingin penambahan kelas atau terkait penurunan UKT itu bisa dibantu sama advokasi. Kemudian yang ketiga ada eksternal, eksternal lebih untuk yang berhubungan dengan pihak luar, entah itu media partner atau alumni itu dipegang sama eksternal. Kemudian yang keempat ada kajian dan pendidikan itu lebih fokus untuk membahas isu-isu ekonomi. Jadi nanti karena kita ini dari jurusan ISP lebih apa ya konteksnya itu lebih masuk terhadap hal-hal ekonomi lebih dalam lagi terkait ilmu ekonomi. Jadi kita harus peka terhadap isu-isu ekonomi, permasalahan ekonomi saat ini tuh kita harus peka gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak ISP malah terkait dengan isu-isu ekonominya kurang gitu. Nah di sini ada kajian yang nantinya bakal memfasilitasi entah itu diskusi atau dalam pembuatan esai ekonomi. Selanjutnya ada penelitian, ini fokus untuk teman-teman yang berminat atau yang suka membuat karya tulis ilmiah untuk bisa berpikir kritis lebih dalam lagi. Nah ini teman-teman dari penelitian. Kemudian ada penerbitan informasi, itu fokusnya lebih ke desain-desain dan juga yang mengelola sosial media Himesbank, entah itu di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Kayak gitu. Oke Mas, kayak itu. Berarti itu kayak Himesbank itu benar-benar memberikan wadah ya Mas. Jadi nggak cuma kita yang mungkin ada yang fokusnya di bidang ekonomi, kita beri wadah di bidang ekonomi. Fokusnya di bidang desain bisa ada di PI ya Mas. Berarti ya itu buat teman-teman maba semuanya, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan untuk bertanya kepada kakak tingkat kalian, apalagi di masa pandemi gini ya Mas. Apalagi masa pandemi ini kan kayak aku pun juga alumni lagi. Ayo udah lulus aja. Maksud di kuliah juga corona ya Mas. Iya. Tapi beruntungnya aku ketemu Mas Rey, ketemu teman-teman yang lainnya, aku bisa sharing soal akademik, soal pengalaman dan lain-lainnya. Ya itulah. Jadi jangan pernah kayak jadi alasan ketika kita masuk kuliah corona jadi alasan aku malu untuk tanya, aku malu untuk ini. Ya tetap aja ya teman-teman maba semuanya untuk 2021 khususnya. Kalau memang kalian memiliki bakat minat, bisa dikembangkan lewat Himesbank. Nanti bisa ketemu Mas Rey atau ketemu kakak tingkat lainnya, sharing-sharing aja. Oke. Nah, mungkin di gini ya, aku yang ditunggu-tunggu nih, kayak program-program dari untuk sekarang ini kan mungkin kayak kita sebagai mahasiswa ISP mungkin pengen tahu sih apa di dalam Himesbank itu programnya apa aja gitu. Nah, ada nih kan program asistensi kan Mas di Himesbank. Nah, asistensi itu apa sih Mas? Oke, kalau asistensi sendiri kemarin mungkin sempat kita singgung juga di Kapiami 2 apa Kapiami 1. Oh, kemarin juga PKKMB itu sempat aku singgung juga asistensi. Jadi untuk asistensi ini program intensif ataupun magang buat teman-teman mahasiswa baru di Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atau di Himesbank. Jadi nanti di bulan Oktober kita akan buka open recruitment. Jadi bulan Oktober, November, Desember selama 3 bulan nanti teman-teman bisa ikut serta dalam kepengurusan Himesbank.
nantinya teman-teman akan terlibat langsung dalam program kerja yang ada di Himasbang. Jadi selain itu teman-teman bisa mulai nih belajar untuk berorganisasi meskipun masih magang, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu dulu gimana sih budaya organisasi di Himasbang. Itu kan biasanya Himas sama apa ya, ibaratnya sama BEM fakultas atau BEM universitas itu budaya atau kulturnya itu berbeda gitu, budaya organisasinya berbeda, entah di Himasbang bagaimana, dari BEM bagaimana. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk join di magang di Himasbang ini, teman-teman mungkin bisa nanti ditunggu aja di bulan Oktober kita akan ada open house. Oke, itu jangan sampai kelewatan ya buat teman-teman maba 2021. Jadi ini kesempatan buat kalian untuk mencari tahu bagaimana kultur ya Mas, kultur organisasi di Himasbang sendiri atau di organisasi yang lainnya. Nah, mungkin kayak eksistensi itu sih maba itu bisa masuk, bisa bergabung itu dalam program-program apa aja Mas? Apa semua program maba itu bisa masuk Mas? Oke, kalau untuk nanti ketika maba ini jadi asistensi ya, jadi magang di Himasbang itu, nanti teman-teman mahasiswa baru kita ikut sertakan dalam rapat pleno, itu rapat setiap bulan kita untuk tahu bagaimana progres dari setiap bulan yang telah teman bidang kerjakan. Selain itu kita teman-teman dari sesi juga akan berikan suatu proyek kepada teman-teman atau kita itu Himasbang pada tahun ini. Jadi ini bisa menjadi, selain belajar organisasi, nanti teman-teman asistensi juga akan belajar untuk bagaimana sih mengelola suatu kepanitiaan gitu. Nanti sepenuhnya program Farwell Party ini akan dipegang oleh teman-teman dari asistensi. Oh, oke. Terima kasih Mas Ray. Berarti itu maba itu benar-benar udah kayak megang gitu ya Mas? Kayak di panitiaan PRH, mungkin panitiaan yang lainnya. Jadi maba itu bisa langsung belajar, bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman kakak tingkat yang lainnya. Oke, mungkin kayak lanjut ke Mas Kiki aja ya. Dari tadi diem aja kan. Cuma nyimak Mas Ray. Iya. Nah, Mas Kiki ini kan sebagai sekaligus ketua PERA juga staf PSDM nih Mas. Iya. Dan mungkin kalau dulu juga Mas Kiki pernah ikut asistensi juga kan ya? Iya, dulu tahun 2020 waktu aku maba kayak kalian-kalian nih, masih baru masuk kuliah ya. Itu ikut asistensi juga nih Mas Dian. Nah, itu Mas Kiki di bidang apa sih Mas? Kalau sekarang kan aku di PSDM ya. Dulu juga asistensinya di bidang PSDM. Oh, jadi masuknya asistensi PSDM, masuknya di PSDM juga. Pengurus PSDM lagi. Waduh, keren. Jadi sama kayak aku jatuhnya. Mas juga dulu Asistensi PSDM, pengurus pertama PSDM. Sampai sekarang jadi ketua. Sekarang tahun nanti ketua umum. Yang lebih nyalon nih. setiap orang punya jalannya Oh masing-masing. siap, yang penting kita satu tujuan. Jalannya aja dulu semaksimal mungkin. Iya, Betul. Oke. Terus kenapa sih Mas Kiki daftar bidang itu waktu asistensi itu Mas? Dulu aku daftar asistensi bidang PSDM itu karena tadi kan udah dijelaskan Mas ya, PSDM itu bidangnya lebih dekat ke mahasiswa untuk kaderisasi, dan aku tuh orangnya mungkin suka main ya gitu. Aku ketemu Mas Dian gara-gara main gitu ya. Aku sama Mas Dian satu angkatan ya. Iya, jadi, aku orangnya senang kumpul-kumpul sama teman-teman. Pengen lebih dekat lagi sama teman-teman, bukan cuma dekat main-main doang nih, tapi juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman juga. Jadi nggak cuma kumpul-kumpul biasa tanpa manfaat gitu ya, tapi bisa memberikan manfaat lebih bagi teman-teman angkatan khususnya gitu. Oke. Kayak gitu, kita juga satu kepengurusan di PSDM ya Mas. Satu PSDM. Satu PSDM, mantap. Ya, oke. Nah, ini dulu waktu Mas Kiki, kira-kira kegiatan Mas Kiki itu waktu di Himasbang ngapain ya Mas? Nah, aku waktu asistensi dan ya itu ikut semua di kepanitiaan PRH. Sekarang tuh PRH aku diamanahkan sebagai ketua PRH juga. Dulu panitia PRH, sekarang jadi ketuanya yang diamanahi oleh teman-teman ISP nih. Dulu juga asisten PSDM, sekarang bidangnya PSDM gitu ya. Jadi
Salah satunya itu aku ikut kepanitiaan PRH dari asistensi itu. Dan waktu dulu juga aku ikut kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di Humas Bank tadi yang udah dijelasin Mas Ray. Asistensi itu megang kepanitiaan yang dilaksanakan oleh bidang yang kita masukin waktu asistensi ya. Dulu tuh ada PSDM tuh bekerja sama bidang penelitian kalau nggak salah ya. Yang PI untuk yang desain grafis, pelatihan desain grafis. Jadi itu yang megang anak-anak asistensi PSDM bekerjasama dengan bidang PI. Kalau tahun sekarang kan dijelasin mau ada farewell party ya. Nah, kalau tahun dulu itu percaya buat megang program kerja pelatihan desain grafis gitu. Jadi itu ada udah dua ya. RH sama pelatihan desain grafis. Terus desain itu juga kita teman-teman asisten ada di asistensi. Terus dulu juga aku cek suaranya masih nggak teman-teman? Maaf, suaranya kedengaran nggak ya teman-teman? Suaranya kedengaran nggak ya teman-teman? Maaf, panitia. Dengaran. Oke, sorry ini gangguan ya karena ya Lagi hujan juga ya. Biasa. Inilah kalau masih ada di salah satu kendalanya. Tapi walaupun kendala, tapi bukan berarti kita patah semangat. Gimana sih kita mengatasi kendala ya Mas ya? Saya lanjutin Mas Jan. silakan ini. Jadi sampai mana ya? Aduh, lupa ya. Tadi sampai kepanitiaan yang khusus angkatan 2020 nih. Kalau sekarang 2001 atau kabar itu. Aku dulu diamanahkan juga sebagai ketua pemira. Pemira itu apa sih? Pemira itu apa Mas Ray? apa tuh pemira Ki? Mira apa Ki? Jelaskan kan. Pemira Pemilihan rakyat pemilihan umum raya. Jadi Aduh. ya begini Pak. Jangan gitu. Iya. Jadi dulu pemira itu program kerja yang dilaksanakan oleh DPO. DPO siapa Mas Ray? DPO itu Dewan Pengawas Organisasi. Jadi kita selama menjalankan roda kepengurusan itu diawasi sama DPO ini nih, sama teman-teman DPO, sama teman-teman anggota Hisba. Jadi kita dalam menjalankan roda kepengurusan nggak bisa seenaknya aja, harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman yang baru lulus SMA nih, mungkin sama dengan sama MPK. iya, mirip-mirip sama MPK yang mengawasi OSIS gitu ya. Nah, jadi itu aku dulu juga diamanahi sebagai ketua pemira, dan itu pengalaman pertama aku jadi ketua panitia di dunia perkuliahan gitu Mas Ray. Jadi aku ngerasa wah, pertama pasti aku kaget karena dulu aku ikut OSIS juga di SMA. Jadi setelah masuk di kuliah ini aku ikut kepanitiaan dan diamanahi sebagai ketua panitianya. Aku ada penyesuaian nih karena ternyata ada perbedaan-perbedaan yang di SMA dan di kuliahan nih Mas Ray. Tapi kayaknya Ki lagi-lagi sama deh Ki. Kenapa? Lagi-lagi sama. Sama apa ya? Sama apa ya teman? Aku juga dulu ketua pemira aja. Wah, kayaknya jalannya Kelihatan nih. Banyak sama. Jadi jalannya itu masih rahasia Tuhan. Kita yang penting jalan aja dulu ya. PRH gak beda jauh lagi. PRH. Iya dong. PRH Mas Ray kan bukan ketua, jadi ada jalan yang beda. Masih nggak beda jauh gitu ya. Ya mungkin Ya semoga jalannya sama lah ya. Amin. Aku dukung cara benar.
jalannya sama dalam kesuksesannya, akademiknya atau pengalamannya, tapi untuk Ya, siapa yang tahu hal itu siapa yang tahu kan? Gitu. Siapa tahu Mas Jidan malah ada yang tahu juga. Intinya lanjutkan intinya kepanitiaan waktu zaman SMA aku jadi pengurus OSIS sama di kuliah ini ada beberapa perbedaan. Pertama, teman-teman kita satu kepanitiaan itu lebih heterogen nih Mas Ray. Dulu kan mungkin teman-teman SMA dari situ-situ aja ya, nggak jauh-jauh dari lingkungan tempat tinggal kita. Nah sekarang aku ketemu teman-teman kuliah yang ada dari Bengkulu, ada dari Batam. Jadi kita ada perbedaan yang harus disamakan untuk mencapai satu tujuan nih. Nah, itu tantangan baru buat aku dulu, khususnya sebagai ketua panitia, untuk menyamakan tujuan teman-teman panitia yang ada banyak dan ada banyak ide yang harus disamakan biar nggak crash antar panitia. Ya, pasti kan di setiap kepanitiaan ada aja hal yang sangat normal dan wajar ya perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu bagus, asal menurut aku bagus, asal gimana cara kita menyikapinya untuk jadi satu yang menyatukan pendapat jadi satu solusi yang terbaik gitu. Betul sekali. Kayak sedikit cerita kayak dulu walaupun kita angkatan corona nih ya Mas Diki, tapi kayak teman-teman yang pengen ketemu kayak karena waktu itu kan belum PPKM tuh, belum seketat sekarang. Jadi dulu sempat kayak kita ngadain makrab nggak ya Mas Diki? Seru banget ya. Makrab kecil-kecilan, makrab kecil-kecilan kayak catering gitu. Catering satu angkatan. Catering satu angkatan Mas Ray. Bagi teman-teman kita yang mampu buat kesini gitu ya. Iya. Jadi kayak kita pun terbuka ya Mas Ray, kayak dulu pun kayak aku angkatan 20 ya kayak, aku pengen main sama teman-teman nih Misbah ataupun apa kan, karena mungkin cutting Mas Ray cutting terus saya nggak enak, ternyata di sini kita terbuka diajak camping bareng. Jadi teman-teman 2021 kalau misalkan datang ke sini pengen main langsung calling aja, main aja, kita main terbuka aja. Nggak ada kayak wah nggak enak nih cutting nih atau wah beda masjidan kayak gini nggak ada. Kita di sini pengurus sama teman-teman anggota kita sama. Gitu, nggak ada apa yang dibedain, nggak ada. Jadi kalau misalkan nanti kita mau main mau kemana gampang. Santuy aja, ntar kita ini sama teman-teman PSDM tuh bisa. Iya. Jadi calling aja, nanti nongkrong bareng kita, seru-seruan bareng. Oke. Jadi itulah pengalaman dari Mas Kiki ya Mas Kiki. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau diselain dari awal sampai akhir sekarang tuh waktunya nggak cukup. Nggak cukup ya. Makanya ada banyak kenangan-kenangan yang ada aja gitu. Iya pasti asik. Kenangan. Jadi iya, kalau mau dengar ceritanya lebih panjang ya sering-sering nongkrong nih, ngobrol gitu. Kalau mau ketemu langsung sama kita juga boleh ya Mas. Iya, teman-teman mahasiswa baru yang di Purwokerto boleh kalau misalkan nanti kita mau main-main, mumpung kita ada di PWT nih, ada di Purwokerto. Karena aku bukan asli Purwokerto, juga bukan asli Purwokerto, jadi mumpung kita masih ada di sini kita bisa antar main bareng gampang. Jadi ngobrolnya lebih enak juga ya, ada kendala-kendala putus gitu. Itu lebih enak. Dan Mas Kiki sendiri setelah ikut asistensi nih ya Mas Kiki, apalagi sekarang jadi ketua PRH. Nah selain itu Mas Kiki pernah ikut kepanitiaan yang ada di Musbang sendiri nggak? Selain PRH ataupun apa gitu? Waktu asistensi ya Mas Jidan ya? Waktu asistensi ya. Waktu asistensi tadi udah aku sedikit jelasin. Kepanitiaan yang aku ikut tuh aku diamanahi jadi ketua Pemira. Pemira itu programnya Dewan Pengawas Organisasi Musbang. Tapi waktu setelah Pemira kan itu tadi udah jelaskan. Nah setelah asistensi sekarang ini. Iya setelah asistensi. Sekarang. Setelah jadi pengurus. Setelah asistensi dan udah jadi pengurus di PSDM gitu ya. Tentunya banyak banget yang udah aku ikutin dan asik banyak banget ya. Karena aku memaksimalkan waktu buat mencari pengalaman sih daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya, walaupun tugas banyak tapi kan kita masih bisa lah dicicil gitu. Jadi habis jadi pengurus Musbang bidang PSDM, aku itu ikut kepanitiaan workshop soft skill waktu itu. Terus kamu jelasin singkat-singkat aja ya. Workshop soft skill, terus ada workshop yang pelatihan PKM. Terus kalau di luar Musbang tuh ada mitra desa Mas Jidan. Terus ada sekarang lagi dia manasi sebagai ketua panitia Pekan Raya Musbang 2021. Kemarin Baksos Musbang Care juga itu programnya dari
bidang eksternal. Aku ikut kepanitiaan itu juga. Ya, Mas itu juga ikut ya. Iya, aku juga ikut. Ya, Kita kebetulan. kayaknya dari kenal sampai sekarang kayak jalannya Jalan sama gitu ya. Tapi beda. Anda tujuan sama ya. Jadi asistensi tahun kemarin nih berarti menurut Mas Gigi gimana? Seru atau gimana Mas Gigi? Kalau asistensi tahunnya aku waktu dulu aku jadi maba, waktu lagi excited banget nih, wah ngerasain dunia lingkup yang baru nih, suasana baru dari kita SMA masuk ke perkuliahan, pasti kan iklimnya baru dan menurut aku sih asik banget karena aku bisa tahu ternyata gini nih bedanya kepanitiaan atau keorganisasian di waktu SMA sama di dunia perkuliahan Mas Zidan. Dan asiknya lagi, aku jadi kenal banyak teman-teman yang hebat-hebat nih. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa diskusi, kita juga bisa santai main ngobrol bareng gitu ya. Jadi semuanya dapat di event itu asistensi gitu. Jadi menurut aku sih asik banget walaupun kita online gitu dulu ya, sampai sekarang masih online, tapi menurut aku masih asik aja sih gitu karena tinggal gimana kita menyikapinya aja sih. Iya, karena benar. Pasti ada sesuatu yang hikmah dari balik itu semua gitu menurut aku Mas. Ya, tapi overall itu asik, pakai banget. Pakai banget. Jadi gue untuk maba nih jangan sampai kelewatan nih asistensi. Nah, Mas Re nih, kayak Mas Re kan dulu dari angkatan 18 ya, pernah ngalamin offline lah otomatis kan. Iya. Pernah. Nah, ketika offline sama online ini, nah itu gimana sih menurut Mas Re gitu? Di dalam hal ya Himasbang dan kepanitiaan. Oke. Kalau misalkan kita berbicara offline sama online ya pasti itu jauh perbedaannya itu sangat jauh. Gimana kita offline, gimana kita online dalam hal Himasbang ataupun kepanitiaan. Dari Himasbang dulu nih, dari kepengurusan. Dari pengurus itu kita bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu kita sewa villa. Wah, nah, seru banget. Satu pengurus kita sewa villa itu pasti aja ada kegiatannya, entah itu dari sekretaris umum, entah itu dari PSDM gitu. Jadi kalau offline itu kita enaknya yaitu bisa main bareng, kita nginep bareng dalam sebuah acara untuk merekatkan teman-teman pengurus. Selain itu juga dalam Himasbang kita dalam rapat pleno itu nggak ada ya Google Meet, nggak ada Zoom ya. Kita datang malam-malam biasa habis isya atau habis maghrib itu di salah satu ruangan di kelas kita penyampaian progress report. Jadi ketemu langsung tuh kayak misalkan pas pembagian HMA kan, kalau misalkan online ya kita cuma bisa siapa nih pemenangnya gitu kan. Kalau misalkan offline tuh kayak per bidang tuh kayak riuh banget gitu. Advok PSDM gitu. Nah, pokoknya kalau misalkan pengalaman offline tuh aku ngalamin pengurus Himasbang offline itu cuma di angkatan 2019. 18 cuma sebagai asistensi, terus 2020 udah online. Nah, 2019 ini pokoknya kenangannya itu wah super parah sih. Maksudnya aku sekarang sebagai ketua juga pengennya tuh kayak gitu pengen coba buat offline lagi, buat gimana sih cara biar bisa kita teman-teman pengurus untuk kumpul satu semuanya bisa dikumpulin dalam satu ruangan ataupun ya satu rumah gitu kan. Nah, kemarin aku mencoba buat deketin teman-teman pengurus yang ada di Purwokerto dulu ya, halal bihalal ya kita Lebaran. Teman-teman yang lagi di Purwokerto kita adain tuh acara gitu, kita have fun, kita senang-senang ya kayak gitulah hal-hal kecil yang bisa aku lakuin di masa online saat ini. Kemudian dalam hal kepanitiaan tentu kita pasti ketemu tuh setiap minggu sekali kita rapat pleno progres per divisinya itu ketemu, kita cari-cari tempat buat rapen, entah di depan gedung gen, entah di depan gedung A. Jadi kayak bukan cuma dari Himasbang aja kan, kepanitiaan dari jurusan lain, dari BEM gitu kan ada. Nah gitu tuh kayak rebutan tempat gitu loh, kayak ngecup. Iya, gitu. Pakai whiteboard ditulisin nama kepanitiaannya misalkan PRH gitu. PRH udah di sini ditaruh. Nanti rapatnya di sini jam sekian kayak gitu. Kalau misalkan online kan sekarang ya udah mau gimana lagi ya, kita tinggal bikin room Zoom ataupun room di Google Meet ya jam sekian kita masuk gitu. Kalau misalkan offline terus acara kepanitiaannya udah pasti ya kita bakal ketemu satu sama lain, bagaimana kita hektiknya dalam sebuah acara di hari H gitu kan. Ya pokoknya kalau misalkan kenangan offline sama online sih
lebih dapatnya ya Ya, offline lah online, ya. iya. Kalau online ya, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang online ini bisa jadi peluang buat teman-teman ikut serta di berbagai kepanitiaan, tapi harus ingat porsir dari diri teman-teman sendiri gitu. Iya. Jangan sampai teman-teman ikut berbagai kepanitiaan tapi porsir teman-teman sendiri itu kayak merasa wah malah nanti terbengkalai lah, atau tugasnya malah jadi ke pendidikannya malah menurun. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi sekalipun ini online, kalau misalkan teman-teman bisa memaksimalkan, sekalipun itu bisa dapat manfaatnya gitu. Jadi jangan patah semangat, harus semangat terus pokoknya buat teman-teman mahasiswa baru 2021. Oke, mudah-mudahan tahun depan bisa offline lah ya. Amin. Aku juga pengen ngalamin offline juga bareng-bareng ya Ki. Aku sama Mas Ijan belum pernah nyewa villa, baru pernah nyewa studio. Ya, mungkin besok sama angkatan 21 ya Ki. Bisa nyewa villa buat rapat bareng-bareng. Iya. Ya. Oke, mungkin dari tadi udah nih ya Mas Kiki, Mas Renaldi juga sharing soal pengalamannya, kepanitiaan, menjelaskan banyak sekali ilmu ataupun sharing-sharing yang didapat ya. Jadi teman-teman maba jangan pernah sungkan, sekali lagi jangan pernah sungkan untuk tanya, untuk sharing, untuk kalau yang mau datang Purwokerto ngajak main nongkrong Yes. silakan, kita terbuka. Kalau yang butuh bantuan ngobrol aja. Butuh jawaban ujian bisa. Jawabannya bisa. Ada cutting Ada. deh, jangan bukan ya, langsung tanya. Biasanya kan kita ada namanya bank soal tuh dari kajian. Nah, itu tuh kayak soal-soal dari tahun-tahun lalu kan. Itu bisa tuh teman-teman kayak tanya ke cutting, Kak, ada soal mata kuliah ini enggak gitu kan, dosennya siapa, dosennya ini. Biasanya itu soal ujian tuh nggak jauh beda gitu loh sama soal-soal yang udah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu rahasia-rahasia kita aja ya, jangan sampai dosen tahu. Benar.